Semakin dewasa kita bebas, cuman kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan. Aku sadar kalau ternyata aku masih punya Tuhan, orang tua, bahkan diri aku sendiri. Aku tuh jadinya nggak gampang putus asa, nggak gampang menyerah. Struggle kita itu ya itu porsi kita. Jadi kita jalan aja, teman-teman. Kita tuh punya waktunya masing-masing, kita kan berproses. Setuju. Dan kalau misalkan ngelihat harus udah dipatokin nih umur 25, itu kan berarti kan kayak stereotip banget gak sih? Come back with us again di How I Talk Podcast. Oke, jadi aku mau nanya dulu nih teman-teman, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik kabarku. Raup gimana Raup? Aku baik juga, alhamdulillah. Kalau Luna gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Kacanya gimana? Aku alhamdulillah baik sih, tapi beranjak dewasa kayaknya agak pusing. Betul ya. Takut nggak sih tambah dewasa nih? Takut banget loh. Takut banget. Setuju banget. Daripada kita lama-lamaan tanya-tanya kabar, gimana kalau kita langsung aja kenalan nih sama teman-teman kita di sini? Mungkin, tapi aku mau ada request dulu sedikit. Gimana kalau misalnya kita kenalan tapi sambil nyebutin umur kita? Iya, kenapa pakai umur? Biar teman-teman tahu, biar teman-teman tahu. Jadi nggak terpaksa aja. Oke, mungkin boleh dari Shaina dulu. Oke. Halo semuanya, nama aku Shaina Syayanda, dipanggil Shaina. Aku dari Publik 20 dan umur aku 15 tahun ditambah 6, yaitu 21 tahun. Salam kenal semuanya. Halo Shaina. Oke, aku ya. Perkenalkan, nama aku Luna. Aku dari Publik 21, umur aku 19 tahun ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Luna. Halo semuanya, aku Rauf dari Publik 20. Umur aku sekarang 19 tahun, menuju ke 20 tahun ya, tahun ini. Salam kenal. Salam kenal. Halo semua, sebelumnya perkenalkan namaku Nalendra, aku bisa dipanggil Naleng. Aku dari Publik 20 dan alhamdulillah sekarang berapa ya? Kalau 2001 berarti 20 tahun. Oke, salam kenal. Agak bohong deh, kayaknya 23, nggak mungkin biasa dari makanya. Kemarin sempet sih temanku yang angkatan 18 tanya, ini angkatan 17 ya? Kamu mukaku setua itu ya? Enggak. Tapi aku juga kayak gitu kok, Nalen. Wajar nggak sih kalau insecure itu adalah sebuah tahap pendewasaan? Wajar banget, tapi tuh agak insecure kalau misalnya itu gara-gara muka nggak sih? Kayak apalagi tuh aku sering banget kayak udah kerja ya kayak gitu-gitu sih. Tapi ya udah mungkin kita kelihatan dewasa. Bukan sesuatu yang buruk kan untuk kelihatan dewasa gitu ya. Tapi Kak, aku mau nanya nih. Tadi kan kita kenalnya pakai umur kan. Nah, itu kenapa sih? Soalnya kan kalau misalkan dilihat-lihat nih, umur tuh hal yang sensitif ya. Karena kita nih umurnya udah ada yang 20 tahun, udah ada yang mau menuju ke 20 tahun, kita udah masuk ke tahap dewasa. Life quarter crisis gak sih? Quarter life crisis, betul banget. Guys, lapar. Oke, bener banget. Nah, maka dari itu, judul podcast kita hari ini adalah In Youth We Learn, In Age We Understand, #20s Version. Nah, kita mau ngebahasnya nih dengan cara HOA sendiri nih, dengan cara kita. Nah, di depan kita nih udah ada kartu. Jadi, aku jelasin sedikit. Di depan kita nih udah ada kartu questions and statement card. Jadi, cara mainnya itu nanti bakalan diambil satu persatu, entah itu question atau itu statement, dan kita bacain dan kita bakal ngasih tahu jawaban kita tentang questions atau statement tersebut. Wih, seru. Seru kan? Karena kita udah gak sabar nih. Kita nih yang udah gak sabar ya. Ya udah ayo main. Kita langsung main aja ya? Main. Siapa nih yang mau mulai duluan? Shaina dulu boleh deh. Oke, aku ambil ya. Deg-degan deh. Oke, aku baca ya. Apa ekspektasi dan realita being an adult versi kamu? Kalau menurut aku sih ya, mungkin waktu aku kecil, entah kenapa mungkin kan aku biasa nonton film gitu ya. Aku ngeliat kalau misalnya udah dewasa, orang-orang dewasa, aku ngeliatnya tuh kayak mereka tuh terorganize segala macam, termanage dan lain-lainnya. Tapi ternyata setelah aku tumbuh dewasa nih ya, banyak banget juga hal-hal yang belum aku ketahui, belum aku bisa dan masih belajar gitu loh. Jadi kayak ternyata struggle-nya tuh gak seindah di film-film gitu sih. Tapi mungkin kalau misalnya yang ekspektasi lainnya tuh, aku tuh udah ngeliat kayaknya orang dewasa tuh banyak pikiran. Karena aku ngeliat kayak apa ya,
saudara-saudaraku yang udah dewasa, aku ngeliatnya tuh mereka kayak kok lebih cenderung gak banyak bercanda ya daripada kita. Jadi tuh aku merasa kayak, iya aku pengen kecil terus dia biar bisa hahaha kayak gitu. Dan ternyata kalau realitanya itu benar gitu, kayak banyak pikiran. Jadi kayak apa ya, lebih pendiam gak sih kalau lebih dewasa tuh, kayak gitu sih kalau dari aku. Ada bebannya gitu ya. Beban sih, ya benar banget. Lanjut nih, siapa? Nalan, aku penasaran deh sama kamu. Kalau aku, ekspektasiku dulu itu aku kira kalau dewasa itu ada ini, kita bisa dikasih kebebasan. Kayak aku pengen bebas inilah dan dulu tuh aku waktu kecil itu kalau lihat orang dewasa tuh enak ya, kalau mau beli tinggal pakai duit. Kan kalau dulu kita kalau kecil nih, Ma beliin dong, ya minta beli ini. Nah dulu ekspektasiku adalah ketika aku punya duit, aku bisa beli semuanya. Untuk realitanya adalah sama saja aku menjadi beban orang tua gitu, kayak ya sama aja gitu. Dan ternyata kebebasan dulu, kan dulu ngiranya kita kebebasan bebas ngelakuin apa ini. Sebenarnya bebas, kita bebas, semakin dewasa kita bebas. Cuman kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau aku gitu sih. Kalau kau? Kalau dari aku mungkin sama kayak Nalen tadi, karena dulu ekspektasinya kayak kalau udah dewasa nih kita bakal punya uang banyak, bakalan gampang juga beli apapun gitu kan. Ternyata realitanya agak berbeda gitu ya, karena tetap kan apapun itu harus kita yang lakuin, kita harus kerjain sendiri gitu kan. Jadi kayak itu sih. Kalau dari Nona mungkin? Kalau dari aku dulu tuh aku ngelihat orang dewasa kayak they can do whatever they want gitu. Tapi ya sebenarnya realitanya sama aja sih. Maksudnya kayak terbukti gitu. Cuma kita kayak Kanalen tadi bilang, kita harus tahu dan tanggung jawab gitu sama apa yang mau kita lakuin gitu. Dan ada konsekuensinya sih semuanya gitu. Oke deh, karena tadi mungkin agak sedikit emosional ya kita ngebahasnya. Dan kita masih punya banyak nih kartunya. Gimana kalau abis ini Nalen yang ambil? Aku. Silakan. Ya. Sorry. Ya maaf. Ini pertanyaannya adalah tips ngadepin struggle as an adult. Apa ya? Kalau aku bukan tips ya kalau aku, tapi lebih ke pengalaman aja sih, pengalaman. Kenapa? Karena kalau tips itu udah motivator gitu. Maria Teguh banget ya. Maria Teguh banget ya. Nggak tahu dia punya masalah atau enggak. Kalau dari aku sih tips itu nggak ada, tapi aku lebih ke 3M. Apa tuh? 3M itu memikirkan atau mempertimbangkan, karena apapun yang kita lakukan harus dipertimbangkan dulu supaya nggak salah jalan. Yang kedua adalah melaksanakan. Percuma kalau kita mempertimbangkan tapi kita nggak bisa melaksanakan itu. Setuju. Yang terakhir itu mempertanggungjawabkan. Tadi kan aku udah sampai ini ke teman-teman kalau apapun yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau aku gitu sih. Jadi kayak semakin dewasa tuh pegangan teguhku itu ya untuk menghadapi itu ya itu 3M itu tadi. Bagus banget. Siapa lagi nih? Aku kali ya? Boleh deh. Oke. Kalau aku sih sebenarnya juga aku sama deh, karena nggak mau punya tips-tips gitu, soalnya aku bukan Mario Teguh ya. Kalau aku sih juga biasanya biar ngadepin struggle tuh aku ngasih part-part gitu di hidup. Kayak misalnya ada part yang khusus kerjaan, ada part yang khusus diri aku sendiri, ada part yang khusus orang tua, ada part yang khusus sama Tuhan. Tuhan, oh iya Tuhan dong, bertuhan saya. Tuhan, ya. alhamdulillah. Tahu sih Nalen. Nggak apa-apa. Ya, ada aku ada Tuhan kok ya guys. Nah, kenapa aku maksudnya harus sadar betul sama hal-hal kayak gitu? Biar nanti kalau misalnya ada satu part di hidup kita yang tadi, yang misalnya lagi nggak baik-baik, kayak misalnya kerjaan. Nah, kalau misalnya aku sadar kalau ternyata aku masih punya Tuhan, orang tua, bahkan diri aku sendiri, aku tuh jadinya nggak gampang putus asa, nggak gampang menyerah kayak gitu loh. Jangan menyerah. Oke, terima kasih ya misalnya bagus. Soalnya menurut aku kalau misalnya kita tuh misalnya mikir kalau misalnya kerjaan tuh salah satu-satunya di whole life kita, kalau kerjaan lagi down, ya udah bisa-bisa orang tuh mungkin jadinya commit suicide lah segala macam, jadi bahaya. Jadi penting kalau misalnya tahu part-part hidup atau bikin sendiri pun juga nggak apa-apa. Tergantung orangnya nggak sih, iya, bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Iya gitu loh. Jadi lebih terorganisir juga ya. Iya betul sekali. Setuju banget. Oke, mungkin Oke. Tadi struggle ya?
struggle as an adult tuh kalau aku kayaknya kenalin diri kalian dulu sendiri nggak sih? Jadi nanti tuh healingnya jadi kita tahu yang efektif tuh kayak gimana, apa sama orang atau sama sendiri gitu kan. Kalau Kak Rauf gimana? Oke, kalau aku mungkin lebih singkat padat dan jelas ya. Jalanin aja dulu sih menurut aku, karena iya betul. Ikutin aja jalannya gitu kan, karena kayaknya emang itu yang udah disiapin buat kita juga sebagai semua orang punya porsi masing-masing gitu. Jadi struggle kita itu ya itu porsi kita. Jadi kita jalanin aja teman-teman. Oke deh, mau ambil. Umur 25 harus udah mapan atau belum? BTW ini statement ya. Kalau menurut aku sendiri umur 25 harus udah mapan atau belum? Jawabannya enggak ya, aku nggak setuju sebenarnya. Karena kita tuh punya waktunya masing-masing, kita kan berproses setuju. Dan kalau misalkan ngelihat harus udah dipatokin nih umur 25, itu kan berarti kan kayak stereotip banget nggak sih? Ngikutin timeline orang lain. Jadi ya aku nggak setuju aja sih. Kalau aku juga menurut aku kurang setuju juga sama statementnya, karena bisa aja kita mapan sebelum umur 25 ya kan? Betul. Jadi ya tidak ada yang tidak mungkin. Betul, tidak mungkin. Jadi mapan tuh nggak terpatokan oleh umur. Kalau aku sih tergantung masing-masing orang juga. Kalaupun emang dia punya standar 25 harus mapan, it's okay. Kalaupun sebelum 25 apa setelah 25 itu juga nggak apa-apa. Jadi tergantung masing-masing orang, semua orang punya tracknya masing-masing. Jadi standar untuk semua orang yang kayak mengeneralisir 25 harus mapan tuh kayaknya nggak ada sih menurut aku kayak gitu. Oke. Lanjut. Kalau aku sih ini 25 harus mapan itu menurutku masih abstrak ya, karena mapan itu banyak. Ada mapan yang dari segi harta, ada mapan yang dari segi kedewasaan, mapan dalam segi pemikiran atau kayak akademik dan segala macam. Jadi 25 itu harus mapan itu mungkin di aku setuju, cuman nggak semua itu harus mapan. Kan ada beberapa hal yang harus kan mapan itu tadi aku udah bilang banyak kan mapan. Nah mungkin kalau aku mapan dalam artian bagaimana aku mencari sebuah win-win solution dalam sebuah masalah, itu harus mapan. Karena 25 itu adalah tengah-tengahnya hidup gitu loh. Jadi kayak kita bisa flashback dulu dari masa lalu kita kayak gimana dan bisa mempersiapkan itu ke depan. Kalau aku setuju, tapi nggak sepenuhnya setuju dalam artian kayak aku kerja harus bisa mapan, harus bisa mencukupi ini. Kalau di logika deh, kita S2, aku S1 aku lulus nanti di 2024. Paling lambat udah, kalau sesuai timeline ya 24. Pasti ada nanti, kita lihat S1 itu sekarang, mohon maaf ya yang S1 itu cari kerja itu susah. Berarti mau nggak mau harus S2. Udah berapa? 24 tahun. 25 tahun kita kerja, 1 tahun bisa nggak kita sukses? Dalam artian mapan dalam, kayak kita bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, bisa membeli, kan masih belum tentu. Tapi kalau segi pendewasaan mungkin itu bisa. Dan mapan dalam segi pendewasaan gitu. Kalau aku gitu sih. Berarti ini ya, Nalen tuh maksudnya kayak standar mapannya pun juga beda-beda. Ya, karena setiap orang mapan itu juga beda-beda. Tapi aku nggak setuju kalau statementnya mapan kamu 25 tahun kamu harus punya segalanya. Itu masih tergantung orangnya masing-masing. Oke, ini statement lagi nih. Udah patah hati sama dengan udah dewasa. Mulai ke hati nih topiknya nih. Aku dulu deh ya. Aku kalau dari statement ini menurut aku kurang setuju. Aku tidak setuju karena patah hati itu bukan jadi tolak ukur kita untuk kayak aku patah hati berarti aku dewasa gitu, enggak sih. Jadi ya aku kurang setuju. Kalau aku sama sih nggak setuju, karena jujur patah hati pertama tuh waktu SD. Agaknya muda ya. Tapi berarti kalau sesuai ini udah dewasa dari SD gitu ya. Udah dewasa. Jadi itu sebenarnya bukan statement ini menurut aku tuh salahnya karena bukan mendewasakan patah hatinya ya. Sakit itu sebenarnya perasaan yang valid. Cuma yang mendewasakan itu adalah proses ketika mereka sembuh dari patah hati tersebut gitu. #Luna Teguh. Kalau aku sih udah patah hati sama dengan udah dewasa, aku sebenarnya nggak setuju ya, sama nggak setuju. Tapi patah hati itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Aku lebih percaya itu karena
untuk mencapai sebuah kesuksesan itu ada hati yang harus dipatahkan. Percaya nggak sih kayak misal nih dulu ada hal kecil kayak aku pengen masuk humanistik ya, aku pengen masuk humanistik, tapi harus ada pengorbanan dan ada hal yang harus dipatahkan itu kayak bodo amat lah omongan orang lain. Terus kayak diomongin kayak ntar kamu kalau di humanistik gini loh, ntar kamu kalau di organisasi ini loh. Kan harus ada hal yang dipertimbangkan untuk mana nih yang lebih bisa seakan-akan kita ada di situ. Jadi statement itu aku nggak setuju, tapi patah hati itu adalah sebagian proses untuk pendewasaan. Aku gitu tuh. Keren. Aku ya? Iya. Kalau menurut aku tergantung pribadi masing-masing orang. Gimana dia ngadepin patah hati itu. Kalau misalnya dia ngalamin patah hati nih, terus dia ngadepin itu dengan cara mungkin dia membuat patah hati itu sebagai ajang untuk problem solve sendiri, gimana cara nyelesain masalah sendiri, dan bahkan dia kayak jadiin patah hati itu sebagai tempat pembelajaran dia. Nah, menurut aku itu bisa jadiin orang itu tambah upgrade atau tambah stage-nya tambah naik lah gitu kalau misalnya patah hati kayak gitu. Tapi menurut aku masing-masing orang tuh juga beda-beda cara penyembuhannya, cara pemulihannya. Jadi kita ada orang yang menyembuhkan permasalahan itu dengan cara yang cenderung lambat. Dan aku juga sebenarnya nggak apa sih dengan hal itu, soalnya kan orang dari latar belakang yang beda, dari lingkungan yang beda, jadi bisa aja dari trauma masa kecil buat dia cara menyembuhkan patah hati itu agak lambat segala macam. Jadi menurut aku setiap orang juga punya tahapan pendewasaan dan tracknya masing-masing sih. Jadi aku nggak masalah dan bukan setuju nggak setuju sih, tapi orang punya tracknya masing-masing kayak gitu. Kita lanjut aja. Oke, ini ada kartu terakhir, mungkin boleh diambil oleh Shaina. Karena aku pertama dan aku juga terakhir ya. Iya, yang membuka dan menutup ya. Setuju banget. Ini last question. Kalau bisa kasih pesan ke diri kamu yang dulu, mau kasih pesan apa? Aduh, melo banget nih, nggak bisa deh. Jadi bagaimanakah fun fact dulu tuh aku waktu kecil tuh cengeng banget gitu. Aku apa-apa nangis segala macam. Mungkin aku pengen kasih tahu, halo Shaina kecil, kalau kamu dulu masih nangis terus kayak gelisah segala macam, inget aja kalau misalnya next time nanti bakal ada happy-happynya segala macam. Jadi jangan sedih-sedih terus ya. Jangan diem-diem jadi main lagi sih. Lanjut deh. Kalau aku untuk pesanku yang dulu adalah terima kasih sudah menjadi aku yang dulu, meskipun sangat menyusahkan. Anak tunggal punya beban. Jadi aku lebih ke terima kasih aja, karena kalau dulu aku nggak melakukan hal-hal bodoh dan hal-hal konyol kayak gitu, mungkin sekarang aku nggak ada di sini, nggak ketemu Shaina, Luna, Rao. Jadi ngambil hikmahnya ya. Ya, back to topic kembali. Oke, kalau aku pesan apa ya? Kayak nggak ada deh kalau pesan. Cuman ada sih dikit, paling cuma mau bilang aja kayak jangan kebanyakan main ya. Kayak dulu kayak suka banget main, kayak bener-bener sekolah tuh kayak itu nomor 2, kebanyakan main gitu-gitu. Cuman sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan jadi ada pengalaman juga dari kecil, jadi ada kayak core memories gitu ya. Jadi ya jangan kebanyakan main, tapi keep doing what you're doing now. Oh my god. Kalau aku sebenarnya bingung ya. Tapi jangan insecurean ya. Please banget. Worth it. Oke deh teman-teman semua, karena question sama statement cardnya udah habis dan kita berhasil nyelesain gamenya. Seru ya, tadi kita juga main gamesnya, kita udah ngebahas juga beberapa statement juga gitu. Akhirnya kita sampai juga di akhir dari podcast kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, subscribe, juga nyalain belnya. Kalau misalnya ada yang mau jawab pertanyaan-pertanyaan, boleh banget langsung di komen. Betul banget, langsung aja jawaban di komen teman-teman semua. Thank you semuanya. See you on the next How I Talks podcast. Bye.